Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podtren, podcast pesantren yang mana kita bisa sharing, caring tanpa rarungsing dan tentunya juga inspiring. Di kesempatan kali ini, di episode kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah seorang alumni dari Mu'alimin Pesantren Persatuan Islam nomor 31 Banjaran, angkatan pertama. Yang mungkin teman-teman semua banyak penasaran ataupun banyak bertanya-tanya gitu. Siapakah angkatan pertama dari Mu'alimin? Bagaimana kondisinya? Keadaannya seperti apa? Mungkin banyak sekali pertanyaan yang ada di benak teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Maka kita akan kupas langsung dari orangnya yang menjalani perjalanan di Mu'alimin angkatan pertama Pesantren Persatuan Islam 31 Banjaran, yaitu Al-Ustadz Ismail Rahman Ramadhani. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Mungkin Ustadz untuk sekarang apa kesibukannya gitu Ustadz? Kebetulan anak di rumah sedang membantu orang tua ya. Mengembangkan pesantren yang berdiri sejak 1982. Alhamdulillah sedang merintis jenjang baru juga, yaitu jenjang SDIT plus Al-Musinin. Kebetulan di tempat anak juga sudah ada beberapa jenjang sebelumnya, RA, kemudian Diniyah Ula, dan SMP plus. Yang baru, yang dari 2013 kita rintis SDIT plus Al-Musinin. Aktivitas anak sih mayoritas kebanyakan di pesantren. Kemudian sisanya alhamdulillah anak aktif juga di Pemuda Persis, kemudian aktif juga mengisi kajian dan pengajian, serta di masyarakat kebetulan alhamdulillah bisa memberikan istilahnya aktif lah di masyarakat juga. Kemudian aktif juga mengurus radio komunitas di sana. Jadi alhamdulillah sudah sejak 2015. Jadi seperti itulah aktivitas anak sehari-hari. Memang aktivitas Ustadz cukup padat dalam artian untuk mengisi kajian dan menjadi guru juga ya, tentunya menjadi asatidz juga. Betul, alhamdulillah. Mungkin Ustadz terkait Mu'alimin angkatan pertama gitu Ustadz. Mohon maaf Ustadz, kalau Ustadz itu SMP atau jenjang sebelumnya di mana? Ya, kebetulan anak juga angkatan pertama di SMP plus Al-Musinin di Pesantren Persatuan Islam 125 Salamanja. Nah, ketika itu anak berpikir ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi karena memang basic di rumah kakak-kakak anak itu semuanya lulusan pesantren. Jadi bukan tidak ada pilihan lain, karena memang sudah terbentuk cintanya terhadap pesantren, ya mau pesantren lagi istilahnya gitu. Ketika itu Pajagalan Banjaran yang sekarang anak belum tahu apakah ada tingkat mu'aliminnya atau tidak. Ternyata di tahun ketika itu anak keluar dari SMP, di tahun yang sama kurang lebih tahun 2008 kalau tidak salah, baru dibuka mu'aliminnya. Mu'alimin di angkatan pertama ya, itu. Yang unik, anak tahu informasi itu dari saudara anak yang anaknya sekolah di Sanawiyah ini. Ketika itu beliau ngobrol sama Allahyarham Pak Haji Uro. Nah, bahwa barangkali di Salamanja punya saudara, kebetulan saya kan dari Salamanja ya, punya saudara yang berminat melanjutkan ke jenjang Mu'alimin, Pajagalan Banjaran mau buka angkatan 1. Nah, angkatan pertama dibuka tahun itu. Tanpa berpikir lama-lama, anak sendiri datang ke sini bertemu dengan Pak Haji Uro di 2 hari berselang setelah itu. Nah, ngobrol banyak tentang Pajagalan yang anak ketahui karena sebelumnya udah pernah ikut akhot juga kan. Sini ikut perlombaan juga, yang anak tahu belum ada tingkat mu'aliminnya. Nah, baru dikasih tahu sama Pak Haji Uro bahwa tahun ini, tahun 2008 akan dibuka untuk pendaftaran untuk jenjang mu'alimin angkatan pertama. Sementara basic anak itu beda sama teman-teman anak yang kemudian daftar juga ke ini. Kalau anak itu dari SMP, kalau teman-teman anak banyakan
yang dari alumni sini, bahkan yang 10 besarnya. Oh, dalam artian teman-teman Ustadz itu meneruskan Ya, jenjang meneruskan. Jenjangnya meneruskan ke muallimin angkatan pertama, bahkan mereka-mereka itu yang prestasinya luar biasa lah di jenjang sanawiyahnya. Banyakan ranking 1 sampai ranking 10 masuk semua di sini. Di angkatan pertama ya, itu. di angkatan pertama, karena kan memang seleksi juga. Oh ya. Ya, dan teman-teman anak memang banyak yang sudah berprestasi di tingkat sanawiyahnya. Sementara anak kan basicnya bukan di sanawiyah ya, tapi di SMP Plus. Tapi dengan semangat dan ikhtiar yang insya Allah maksimal, ya alhamdulillah bisa betah di pesantren Persis 31 Banjaran tingkat mu'alimin gitu. Nah mungkin Ustadz, selain dari misalkan tadi kakak Ustadz itu semuanya basicnya pesantren, dalam artian orang-orang yang di rumah Ustadz itu semuanya sudah tahu lebih dalam gitu pesantren itu seperti apa, lingkungan segala macam. Dan mungkin ada atau tidak gitu suatu hal selain tadi Ustadz mengobrol dengan almarhum Pak Haji Uro dan hal-hal lainnya yang memang mendorong lebih kuat diri Ustadz untuk akhirnya memutuskan bersekolah di Muallimin Persis 31 Banjaran dalam artian angkatan pertama. Nah kemudian kan ketika angkatan pertama belum tahu rekam jejak sekolah yang Ustadz pijak itu seperti apa, seperti alumninya seperti apa, prestasinya itu seperti apa dan hal lainnya. Apa yang menjadi pendorongan bagi Ustadz untuk memutuskan seperti itu? Ya, pertama karena memang Ana dapat banyak masukan dari kakak-kakak Ana ya, yang pengalaman mereka bersekolah di pesantren, ada yang di Pamengpeuk, PPI 3, kemudian ada juga yang di Tarogong, ada juga yang di Cibegol dan lain sebagainya, sehingga kultur pesantren itu sedikit banyak Ana ketahui dari informasi yang Ana dapat dari kakak-kakak Ana. Ya, kemudian kenapa kekeh dalam tanda kutip milih sekolah di sini? Latar belakangnya sebetulnya simpel. Ana ingin beda aja sama kakak-kakak Ana. Yang lain kan lulusan Muallimin Pamengpeuk. Yang satu lulusan Muallimin Tarogong. Satu lagi lulusan Cibegol. Nah, Ana ingin beda aja. Ana tidak ingin sama dengan kakak yang pertama, kakak yang kedua, ketiga, dan keempat. Kebetulan Ana punya kakak laki-laki semuanya 4, lulusan pesantren juga. Nah, dari sanalah latar belakangnya. Udah, saya memutuskan ingin sekolah di Pajagalan, biar beda sama kakak-kakak. Itu sederhananya. Kemudian, kenapa dalam tanda kutip ya, nekat sekolah di sekolah ini yang belum punya lulusan, rekam jejaknya kita hanya tahu dari tingkat sanawiyahnya, prestasinya juga belum ada kan, belum ada tingkat mualliminnya. Nah, kenapa? Karena saya pengalaman juga menjadi angkatan pertama di SMP Plus Al-Musinin itu. Jadi, secara sederhananya, ini kesempatan emas bagi anak dan rekan-rekan di angkatan pertama untuk menciptakan sejarah. Itu yang menjadi motivasi. Kalaupun misalkan nanti di tengah-tengah kemudian anak pribadi mandeg, karena startnya tentu gak sama. Kalau teman-teman anak kan basicnya di sanawiyah, pembelajarannya itu lengkap ya di sanawiyah. Kalau SMP Plus itu hanya sebagian kecil pelajaran-pelajaran yang di sanawiyah yang diajarkan. Quran, hadis, ada tauhid akhlak, ada nahwu shorof, ada, sisanya tidak ada. Seperti mustalah hadis itu tidak ada, atau mutolaah dan lain sebagainya itu tidak ada. Karena anak orangnya alhamdulillah selalu percaya bahwa ketika kita mau berusaha kita akan bisa. Maka anak berpikir gak apa-apa kita jadi orang baru dalam tanda kutip di sana, lulusan SMP Plus yang kemudian nekat sekolah di sini dalam kondisi banyak alumni-alumni sanawiyahnya yang berprestasi, kemudian melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang muallimin bahkan angkatan pertama, karena anak berpikir ini lingkungan pendidikan yang baru, jenjang yang baru, otomatis mereka teman-teman anak yang di lulusan sanawiyah di sini pasti startnya juga semuanya dari nol. Berarti kalau demikian start anak dengan teman-teman anak itu sama. Tapi yang membedakan bagaimana anak memotivasi diri agar belajarnya lebih keras daripada teman-teman anak yang dulunya mereka adalah alumni dari sanawiyah di sini. Itu aja yang membedakan. Gitu. Jadi memang motivasi Ustadz itu kalau yang dari dalam ya Ustadz selalu percaya akan perubahan ya, dalam artian dari berusaha itu. Kemudian dari luar diri Ustadznya
karena ingin beda aja dari kakak-kakak Ustadz. sederhananya gitu. Ya mungkin memang bagi teman-teman semua ya agak mungkin ya sesederhana itu, namun kesederhanaan itu mampu menciptakan perubahan yang cukup besar gitu. Begitu pula Ustadz sudah menjadi asatidz sampai sekarang sudah aktif di beberapa organisasi. Dan mungkin saya setelah Ustadz terjun ke dunia mu'alimin dalam arti ketika menginjak kelas 10, kemudian kelas 11 dan kelas 12, pasti tentu Ustadz bisa merasakan dalam artian sangat timpang gitu antara mungkin meskipun sekelas SMP plus dengan sanawiyah kan tetap berbeda gitu Ustadz, dalam artian dari segi kurikulum dan segala macamnya. Nah kemudian apa yang menjadi atau apa yang Ustadz ingat terkait ciri khas di mu'alimin angkatan pertama itu, dalam artian mungkin dari segi gaya pembelajaran dan segala macamnya, itu mungkin Ustadz bisa jelaskan kepada kita semua. Lebih enak saya bicara dari proses ta'arufnya dulu ya. Karena ini mungkin yang ana kira membedakan mu'alimin kita dengan yang lain. Dulu itu ada semacam ciri khas, kalau ta'arufnya angkatan pertama, setiap pagi, setiap hari itu harus bawa air campuran gula merah dengan jahe. Oh itu setiap pagi ya? Setiap pagi, ketika ta'aruf itu wajib dibawa. Gak tahu kalau angkatan sekarang, apakah ketika ta'aruf itu membawa minuman yang sama atau tidak. Selama berkegiatan itu harus diminum dan harus habis ketika akhir kegiatan. Ana sempat berpikir kok tidak ada menu lain minumannya selain air jahe itu. Karena kebetulan secara pribadi Ana kurang suka. Ya, dulu itu Ana kurang suka. Tetapi karena dalam tanda kutip terpaksa, ini sudah aturan untuk mengikuti ta'aruf, bekal wajib yang harus dibawa peserta, akhirnya ya terpaksalah selalu dibawa dan dikonsumsi sampai habis. Ternyata telisik demi telisik itu menjadi semacam penyesuaian diri bagi Ana dan kawan-kawan, bahwa angkatan pertama ini harus menjadi sosok yang kuat, sebab kita sekolah di sekolah yang full day school. Ya, sekolahnya sampai sore ketika itu. Nah, penyesuaian kemudian dimulai ketika Ana dan teman-teman yang terpilih itu adalah kurang lebih 23 orang. Angkatan pertama itu 23 orang. Laki-lakinya hanya berenam. Nah, penyesuaiannya ketika belajar dalam kondisi full day, tentu kan stamina itu harus sangat full, sangat penting, harus full. Energi power itu kan harus betul-betul dipertimbangkan. Nah, penyesuaiannya, bekal-bekal yang dulu diajarkan di ta'aruf itu selalu kita ingat, diantaranya itu air jahe gitu. Itu. Akhirnya jadi kebiasaan, kok jadi biasa, padahal tadinya agak enggak suka gitu. Nah, kemudian kesini yang paling Ana ingat ciri khas dari pembelajaran di mu'alimin itu, pertama guru-gurunya itu suka memancing santrinya untuk berpikir kritis. Dulu angkatan pertama itu jarang kalau ngajar-ngajar, misalkan gurunya ngajar masuk gini langsung ngajar, enggak. Tapi selalu dipantik dengan suatu isu yang kemudian direspon oleh siswanya, oleh santrinya. Nah, kemudian hal-hal lain yang Ana ingat ketika di angkatan pertama itu memang Masya Allah ya, ini mungkin kalau kata Pak Haji Eri ketika dulu kita dikumpulkan di akhir ta'aruf itu, bukan karena kalian memilih sekolah di sini kemudian kalian dikumpulkan. Pak Jerry selalu menekankan bahwa Allah lah yang menakdirkan kalian semua berkumpul di sini dan menjadi satu kesatuan keluarga besar Pesantren Persis 31 Banjaran. Nah, kemudian karena memang dari awal kita dibentuk jadi satu, dalam artian kita istilahnya dijadikan satu keluarga, diikat jadi satu keluarga. Jadi pembelajaran itu selalu kita nikmati secara enjoy. Nah, yang paling saya kenang angkatan pertama itu memang rata-rata orangnya vokal. Jadi ciri khas angkatan pertama itu silakan ditanya aja ke para asatidz, orang-orangnya vokal, hampir rata-rata orangnya vokal. Jadi ketika dipantik dengan suatu isu pasti ramai itu di kelas. Bahkan ketika misalkan
tidak ada guru. Karena kebetulan angkatan pertama, kemudian guru-gurunya itu yang anak ingat dulu tidak hanya mengajar di sini. Jadi ada juga yang mengajar di sekolah lain atau di jenjang sanawiyahnya, sehingga waktu itu ada yang kadang-kadang bentrok dan gurunya itu tidak bisa hadir. Ada waktu kosong. Kemudian nah ini yang bagusnya dari angkatan pertama. Tidak dipakai hal-hal lain selain diskusi. Jadi itulah yang kemudian membentuk karakter angkatan pertama yang khasnya memang selalu produktif dalam diskusi. Jadi banyak juga rekan-rekan anak itu yang kemudian mereka menjadi seorang kalau dikatakan tukang debat yang jago gitu. Kemudian khitobahnya juga banyak yang mahir. Dan alhamdulillah akibat ditantang dalam tanda kutip di situasi pembelajaran yang padat, kemudian sekolahnya juga full day. Nah, kita selalu menyesuaikan dalam hal menjadikan semua situasi pembelajaran itu produktif. Hanya satu aja sih yang beda. Kita itu di angkatan pertama jarang libur. Gak sama mungkin ya sama antum sekarang. Kalau kelas 12 ujian kan yang kelas yang di bawahnya libur. Kalau dulu kita nggak ada libur. Soalnya kan angkatan pertama kelas 12-nya kan belum ada. Nah, itu aja. Jadi ketika lihat sekolah lain ya, sekolah tetangga misalkan pada libur, kita masih sekolah dan lain sebagainya. Itu aja. Tapi itu yang kemudian membentuk mental kami jadi mental baja, enggak manja. Karena Pak Haji Om dulu pernah berpesan kepada kita bahwa kalau mau sekolah di sini, sekolah di pesantren ini mentalnya dulu yang harus kuat. Karena kita akan dididik menjadi seorang ulama yang intelek yang ulama. Itu yang kemudian membakar semangat kita yang di angkatan pertama. Sehingga alhamdulillah pada hari ini Ana dan rekan-rekan masih bisa berkhidmat di umat dengan cara yang kita mampu. Tuh, hasil didikan dari sini alhamdulillah. Mungkin Ustadz kan pertama tadi banyak disinggung terkait ketika Ustadz belajar di SMP Plus itu merupakan sama angkatan pertama, di Mualimin juga angkatan pertama. Dalam artian kan kurikulum dan kemudian yang Ustadz jalani itu berbeda antara SMP Plus dengan Mualimin. Nah lalu bagaimana gitu Ustadz bisa survive akhirnya bisa menyesuaikan dengan sistem dan kurikulum pembelajaran yang ada di Mualimin dalam artian di angkatan pertama ini. Yang Ana rasakan justru yang paling berat ketika masuk ke Mualimin itu bukan pelajaran-pelajaran umumnya, tapi pelajaran-pelajaran kepesantrenannya. Sebab basicnya memang dari SMP Plus, jadi sedikit banyak untuk pelajaran umum bisa menyesuaikan. Tetapi ketika masuk ke pembelajaran kepesantrenan, nah itu yang lumayan berat bagi anak. Seperti misalkan pelajaran nahwiyah. Kalau di sanawiyah itu kan banyakan memakai bahasa Arab pembelajarannya itu, kemudian diterjemahkan nahwiyahnya. Kalau di SMP Plus itu justru terjemahnya yang dibahas. Nah, jadi contoh-contohnya baru berbahasa Arab. Nah, banyakan seperti misalkan ketika kita menyebutkan apa yang dimaksud fa'il. Nah, dulu itu guru anak yang di SMP mengajarkan justru terjemahnya bukan Arabnya. Ketika masuk di Mualimin justru Arabnya semua, bahkan banyak kitab-kitab yang kemudian diberikan oleh sekolah itu yang gundul. Nah ini yang ketika Ana rasakan ya, yang berat bagi Ana sendiri secara pribadi. Tapi tadi Ana selalu percaya diri bahwa ketika kita memulai sesuatu dengan ikhlas, kemudian kita ingin belajar, selalu ingin tahu, ya tanggung jawab kita hanya satu. Coba ketika kita merasa bahwa kita tertinggal, usahanya lebih kelas lagi. Dan Ana melakukan itu. Jadi ketika Ana merasa tidak bisa belajar nahwiyah, kemudian sorob, mengikuti rekan-rekan Ana yang alumni sanawiyah, Ana bertanya di rumah itu ke kakak belajar nahwu, ke kakak belajar sorob, dan lain sebagainya. Alhamdulillah support system di rumah Ana itu alhamdulillah gitu sangat membantu Ana untuk survive di Mualimin. Dalam satu keadaan ini yang mungkin jadi titik balik bagi anak menilai bahwa sesungguhnya anak itu mampu bersaing dengan rekan-rekan yang mayoritas itu alumni dari Pajagalan juga. Suatu hari ketika belajar nahwiyah bersama Ustadzah Ida kalau tidak salah,
Nah, ketika itu yang dibahas adalah maf'ul mutlak. Teman-teman anak ketika itu entah enggak paham atau memang sedang tidak mood belajar nahwiyah. Nah, Bu Ida nanya, siapa yang bisa menjelaskan tentang maf'ul mutlak ini? Nah, inilah saya ingin gambarkan bagaimana cara dulu asatid kita mengajar di angkatan pertama. Jadi tidak kemudian mereka menyuapi kita dengan materi, tapi mereka memancing kita untuk bisa tidak kira-kira kita mendalami materi itu secara mandiri, kemudian secara baik gitu. Nah, entah dorongan dari mana, ana yang ngacung. Dan di depan itu ana jelaskan bahwa maf'ul mutlak ini fungsinya bayanan lil fi'li atau dan lain sebagainya. Nah, itu dengan sangat meyakinkan ketika itu. Dan Masya Allah ketika itu teman-teman anak memberikan apa istilahnya aplaus atau apresiasi dari apa yang anak lakukan. Dan di situ anak berpikir, oh ternyata kalau kita usaha betul-betul kerja keras, kita mampu bahkan bersaing dengan orang-orang yang udah mungkin 3 tahun lebihan mereka belajar nahwu shorof itu. Sementara anak yang baru gitu. Jadi Bapak berjuang dengan apa ya? Dengan teman-teman yang memang udah di atas gitu ya. Itu. Jadi ketika kita memandang sesuatu itu jangan memandangnya dari jauh, tapi coba pandang lebih dekat, barangkali ada peluang yang bisa kita manfaatkan. Maksudnya gini, teman anak yang alumni dari sini, apa sih keunggulannya, apa sih kelemahannya? Ternyata mereka pun punya kelebihan dan punya kelemahan. Dan ini mungkin jeliknya anak pribadi ketika memanfaatkan, oh berarti kelemahan alumni dari sanawiyah itu emang dalam tanda kutip ya, mohon maaf, udah logis biasa diajar nahwu, udah biasa belajar ke pesantrenan, dan anak manfaatkan kelengahan itu. Dan alhamdulillah di tahun pertama itu anak udah bisa masuk 3 besar. Padahal lulusan dari SMP Plus anak masuk 3 besar di ketika tahun pertama anak sekolah di pesantren ini, gitu kurang lebih lah. Jadi memang pertama gaya belajar Ustadz itu memang ketika kita melihat gitu, memandang ketika orang-orang udah ada di atas sana, udah kalau kita cuman menduga misalnya orang-orang itu yang lulusan di sanawiyah itu pasti udah lebih tinggi, tapi ternyata ketika masuk ke jenjang yang baru ya kita sama-sama berjuang dari nol gitu. Gak ada yang gak ada yang ketika di mualimin ilmunya udah 100 sama-sama berjuang dari nol. Mungkin selain daripada itu tadi juga Ustadz kan adanya dorongan dari diri sendiri, kemudian untuk terus belajar, utamanya di pembelajaran tadi yang Ustadz katakan dicontohkan itu di pelajaran nahwiyah dalam artian rumpun bahasa Arab gitu. Nah, kemudian ada tidak Ustadz kalau boleh tahu asatid yang memang sangat sangat menginspirasi jejak langkah kehidupan Ustadz hingga masa sekarang itu terasa gitu motivasi itu bisa membawa Ustadz ke jenjang yang lebih baik gitu. Selama anak bersekolah di sini, menuntut ilmu di sini, sosok yang anak jadikan teladan, kemudian kata-katanya selalu jadi inspirasi bagi anak, tidak lain dan tidak bukan Al-Ustadz Om Surahman. Dari dulu memang sebelum masuk ke Pajagalan pun Ustadz kan sering ngaji di daerah anak, dan anak sangat suka lah dengan gaya bicaranya Ustadz, kemudian bahasannya Ustadz yang selalu memantik kita untuk selalu berpikir bahwa agama itu ternyata mudah untuk dipelajari. Nah, dari sana kemudian anak terbilang santri yang dalam tanda kutip ya, rada nyeleneh. Kalau orang lain itu agak jaga jarak sama Ustadz, kalau anak justru dekat gitu, ingin lebih dekat sama Ustadz. Jadi banyak ngobrol dengan Ustadz. Malah ketika suatu hari anak tahu bahwa mualimi ini kemudian nantinya diarahkan ke IPA. Nah, justru anak itu kadang-kadang berpikir, wah salah asup sekolah jika nanti gitu. Kayaknya salah milih sekolah. Padahal di awal itu ada interview kan. Wawancara dulu. Saya itu diinterview sama Pak Haji Eri. Pak Haji Eri udah bilang bahwa sekolah ini nantinya diarahkan ke sana. Tapi saya selalu berpikir kalau pesantren ya seenggaknya belajarlah bahasa Arab mah gitu kan. Nah, suatu hari
di tengah-tengah perjalanan saya dan teman-teman dididik di sini, timbullah pertanyaan dalam hati saya bahwa kira-kira kita mau dibawa kemana ini? Ya, jadi ustadz atau jadi ilmuwan? Sederhananya dalam hati seorang Ismail yang masih polos ketika itu. Dan dengan keberanian yang tanggung ketika itu, ana tanyakan ke Pak Haji Om. Oh, secara langsung untuk mendapat jawaban. Bahkan di forum. Ketika itu kita sedang ada kumpulan dengan RGUG. Nah, kita tanyakan itu. Jadi angkatan pertama itu Pak Ustadz mau dibawa kemana? Pertanyaan anak sederhana itu. Tapi Masya Allah jawaban dari Ustadz Om itu mengingatkan anak dan teman-teman bahwa percayalah kalian akan dididik menjadi seorang ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Sesederhana itu jawaban Ustadz. Tetapi kemudian ana berpikir bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kita mempelajari ilmu umum, kemudian kita juga ya mempelajari ilmu agama, dan alhamdulillah terasa sampai sekarang. Bahkan di beberapa waktu lalu ketika ana bertemu lagi dengan Ustadz Om, beliau menitipkan amanah gitu ya. Kalau bisa teruskan perjuangan Ustadz dengan cara yang antum bisa. Ustadz selalu bangga terhadap angkatan pertama dengan beragam keunikannya. Dan ketika anak mengeluh ketika itu, saya banyak belajar Ustadz. Setelah lulus dari Mu'alimin, saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, bahkan mengambil jurusan bahasa Arab, kok nampaknya saya nggak dapat apa-apa. Saya merasa tidak ada kemajuan dalam hidup. Dan Ustadz kemudian bilang, maju itu melangkah ke depan. Cepat atau lambat hanya soal waktu. Dan setelah itu, ana berpikir bahwa yang bermasalah dalam diri ana itu hanya soal sabar aja dalam menjalani proses kehidupan ini. Dan itulah yang kemudian ana perbaiki dan alhamdulillah membentuk ana menjadi sosok Ismail yang saat ini. Banyak sebetulnya kalau harus ana ceritakan, dan ini mungkin penting ya, supaya teman-teman yang menyaksikan video ini kemudian banyak mengambil hikmah dari perjalanan ana dan kawan-kawan di angkatan pertama. Sosok kedua yang ana idolakan tentu Pak Haji Eri, karena beliau wali kelas kami dari kelas 1 Mu'alimin sampai kelas 3. Kesetiaan beliau itu luar biasa sampai mendidik ana dan teman-teman jadi sosok yang kritis. Kenapa? Karena tahu sendirilah kalau Ustadz Eri itu ketika mengajar tidak semudah yang kita pikirkan. Bagaimana kita menangkap pesan dari beliau itu selalu harus mengandalkan pemikiran yang dalam. Nah, filosofi yang beliau sampaikan kemudian itu mengasah otak-otak kami yang masih polos ketika itu, sehingga alhamdulillah bisa beroperasi lebih maksimal lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, selain itu Ustadz Tresna juga alhamdulillah, yang unik dari Ustadz Tresna selain kepribadiannya yang memang Masya Allah ya, dekat dengan santri, kemudian cair kan gitu, Ustadz Tresna itu salah seorang guru yang paling sering ngetes anak. Jadi Ustadz tahu cara belajar anak, kepribadian anak, dan basic anak dari mana. Nah, yang unik, Ustadz itu kan ketika angkatan anak mengajar ulumul Quran. Oh iya. Gak tahu kalau sekarang ya. Nah, beliau justru tidak menyuruh siswanya atau santrinya yang dulu alumni dari Sanawiyah, yang udah pada jago itu bahasa Arabnya, apalagi yang pada bisa baca Arab gundul. Justru beliau merintah anak, Mail, coba buka halaman sekian, sama kamu baca dengan lantang, artikan, dan terangkan pada teman-teman. Itu hampir sering Ustaz. Dan dalam beberapa peristiwa justru anak tertuntut untuk semakin keras belajar bahasa Arab itu, karena memang pasti ketika ulumul Quran anak nih yang disuruh, anak nih yang dijadikan contohnya lah oleh Ustadz. Nah itu Ustadz Tresna itu selalu menasihati anak untuk menjadi seorang pejuang dakwah yang tangguh. Karena Ustadz Tresna itu juga dekat dengan ayah anak,
Jadi sangat tahu gimana karakter ayah ana, dan Ustadz bilang bahwa ada karakter yang mirip dari ayah ana yang sekarang Ustadz lihat ada di diri ana, sehingga Ustadz itu yang paling mendukung ana untuk coba kamu lebih berani, kamu lebih pede, lebih lantang bicara dan lain sebagainya. Termasuk ketika dulu ana dan rekan-rekan ana 6 orang kalau tidak salah pernah Ustadz bawa untuk mengikuti lomba debat di tingkat provinsi. Karena memang di kelasnya oleh Ustadz sangat sering itu dipantik dengan diskusi, kemudian di pembelajaran ulumul Quran juga itu sangat ramai lah dengan diskusi-diskusi yang produktif. Asatid lain juga udah banyak ya, yang memberikan ana dan teman-teman itu inspirasi. Yang paling ana ingat terakhir itu Bu Indri. Oh, iya. Gak tahu ya sekarang masih aktif atau Masih aktif? masih ya. Nah, Bu Indri itu sosok lembut ya, kemudian tidak banyak dalam tanda kutip membeda-bedakan santrinya. Semua di mata beliau itu sama. Jadi seorang talib, seorang pembelajar. Suatu hari ketika kalau tidak salah belajar i'lal dan idgham dalam pembelajaran tasrif, anak disuruh ke depan. Dalam kondisi anak itu gak tahu ini pelajaran apa, caranya gimana. Ketika itu mengiklal kalau tidak salah. Disuruh mengiklal, saya kira semua yang di buku itu sama, kan ada contoh-contohnya. Saya tulis aja di depan. Rekan-rekan anak yang di belakang justru malah ketawa. Padahal sepede-pedenya anak menjawab ketika itu, jawaban anak semuanya salah. Karena memang basicnya anak belum paham. Dan Masya Allah, Bu Indri kemudian mengantar anak kepada sebuah pengalaman tentang belajar itu bertahap. Jangan sampai gara-gara kita malu untuk belajar menjadikan kita tersesat. Nah, Bu Indri menunjukkan anak, gini loh cara-caranya, gini loh. Nah, sedikit demi sedikit anak paham, dan ketika teorinya anak udah pahami, ketika dikasih soal yang lain, alhamdulillah bisa. Dan itu yang kemudian membentuk rasa cinta anak terhadap bahasa Arab, yang kemudian mengantar anak untuk ketika keluar dari mu'alimin ini ingin melanjutkan ke studi di bahasa Arab. Di studi di bahasa Arab. Itu sih yang sebetulnya semua asatid juga untuk anak sangat menginspirasi. Tidak terlepas Pak Haji Uro. Nah, ini memang ayahanda kami, Masya Allah, perhatian beliau terhadap Angkatan 1 itu luar biasa. Karena beliau yang paling support Angkatan 1 untuk terus mengembangkan potensinya. Nah, dalam hal apapun, termasuk dalam potensi ekonomi. Karena di Angkatan 1 itu ada juga yang jago masak dan jago dagang. Jadi pernah kita di bazar di Akhot itu, kita pasang bazar dan alhamdulillah itu banyak sekali keuntungannya. Dan sisanya khusus ini mungkin Pak Haji Dadang ya, Ustaz Dadang Mas Dar Hilmi, Masya Allah, yang mengantar kita pernah bertemu dengan Presiden SBY dulu. Karena kami itu angkatan pertama untuk angklung ensemble. Saya kemudian Ustadz Farsa juga yang ngajak anak podcast di sini. Nah, beliau juga ketika di Sanawiyah udah gabung sama kita. Kemudian kita yang pegang alat-alat elektriknya, teman-teman anak di angklung ensemble. Alhamdulillah, bakat-bakat musik yang ada di angkatan pertama itu bisa dikembangkan oleh Pak Haji Dadang. Dan sesederhana beliau mengajar ketika dalam kesenian, sampai sekarang alhamdulillah setiap not itu masih anak ingat loh. Ya, lagu-lagu yang kita bawakan ketika dulu muktamar Persis masih kita ingat. Dan beliau kan tidak banyak bicara ya, tapi ketegasan, disiplin itu yang membentuk kita sehingga menginspirasi kita untuk menjadi seorang yang ulet, disiplin, kemudian bebas berkarya tanpa merasa terbatasi gitu. Jadi memang banyak asatid yang memang menginspirasi Ustadz untuk sehingga sampai ke jenjang ini menjadi menjadi seperti ini itu memang memiliki tahapan yang banyak, kemudian banyak inspirasi-inspirasi yang masuk kemudian diolah menjadi suatu usaha dan menghasilkan suatu pencapaian gitu. Nah, mungkin saya terlepas dari asatid, pastikan di mu'alimin itu yang mungkin yang bagi saya yang saya rasakan, dan mungkin bagi kakak-kakak kelas saya, alumni-alumni juga,
yang di bawah angkatan 1, setelah angkatan 1 itu memang di Mualimin itu banyak kenangan, ingin kembali ke Mualimin. Nah, Pak Ustadz punya perasaan seperti itu untuk kembali ingin bersekolah di Mualimin lagi? Ya, betul. Setiap sudut ruangan di kelas Ana dulu, yang mungkin sekarang jadi kelas Antum mungkin ya, itu semuanya menyisakan sebuah kenangan. Ada yang lucu, ada yang sedih, ada yang mengundang amarah juga. Yang lucunya dulu di kelas Ana itu pernah ada loker, gak tahu sekarang masih ada lokernya atau enggak. Di sudut ruangan itu ada loker. Kita dikasih satu orang satu loker. Nah, kita kan jurusannya IPA katanya, ya. Tetapi yang unik dari angkatan 1 itu ketika itu ujian fisika. Ya, bersama Ustadz Wahmub, gak tahu Ustadz Wahmub sekarang masih aktif atau tidak. Nah, beliau mengajar fisika, ulangan fisika, alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Nilainya rata-rata 10 dari 100 skor total. Dan yang unik, teman-teman anak memajang nilai itu di loker-loker kita. Ada guru yang masuk, ini apa-apaan. Nah, tapi ini bagusnya, gak tahu bagusnya atau pinter ngelesnya angkatan kami. Kita hanya mengapresiasi apa yang telah kami capai, gitu aja alasannya. Nah itu, dan kelucuan-kelucuan banyak lah yang kita alami bersama rekan-rekan di angkatan 1. Yang sedih juga banyak. Kita kan di angkatan 1 pernah ditinggal wafat oleh salah seorang rekan kita, Salma Labibah. Ya, beliau putrinya Ustadzah Heni. Nah, itu angkatan pertama juga kita dipisahkan karena beliau wafat gitu. Itu di sela-sela persiapan kita menjelang muktamar Persis. Ya, entah tahun berapa, Ana lupa lagi. Kenapa kita merasa sedih? Karena banyak kenangan yang pernah kita lalui bersama almarhumah itu. Dan hal-hal lain yang kemudian pernah juga di kelas itu rame, dordar. Bukan hanya karena perdebatan sengit antara Ana dan teman-teman, bukan. Tapi ada hal-hal yang gak penting, yang menurut kita itu penting untuk dibahas, padahal enggak kalau kita pikir-pikir sekarang. Antum mungkin aneh kalau ngumpul bersama rekan-rekan sekelas, yang dibahas itu bukan kebaikannya. Yang angkatan kita bahas itu keburukannya. Ana gak suka sama antum gara-gara ini. Dan ketika itu tiba pada suatu hari, kelas pecah gara-gara banyak di antara teman-teman Ana yang saling membenci satu sama lain. Ya. Dan akhirnya disinilah sosok Pak Haji Eri ikut campur tangan dan asatidz yang lainnya untuk menetralkan situasi. Nah, Ustadz itu berpesan kalau kita bicara, yang harusnya dibicarakan itu bukan kekurangannya tapi kelebihannya. Ana suka antum karena kelebihan antum ini. Oh, kita kebalikannya, akibatnya ya terjadilah itu. Dan itu mungkin sekelumit dari cerita kami di kelas yang sampai hari ini kami rindukan situasi itu. Rekan-rekan Ana mungkin gak ada ya yang ngajar di sini sampai sekarang di angkatan pertama itu, tapi di grup WhatsApp kita selalu bilang bahwa ya kapan-kapan lah kita kembali di sini ke sini, nggak sebagai santri tapi mungkin dengan posisi berbeda, yang insya Allah ini jadi gambaran kita bahwa kita selalu bangga menjadi alumni pesantren Persis 31 Banjaran tingkat Mualimin angkatan pertama. Itu kan kita itu di Mualimin ataupun di Sanawiyah gitu. Mungkin pengalaman saya pribadi itu ketika di SD kan kita tidak ada RGUG gitu, dalam artian tidak ada organisasi khusus yang menampung orang-orang tertentu untuk menjalankan suatu misi yang telah dirumuskan dalam musyawarah kerja gitu. Kan di Mualimin dan Sanawiyah itu ada. Nah, ketika Ustadz kan di Mualimin, saya kan sekarang itu angkatan ke-13 gitu di Mualimin. Nah, ketika Ustadz dulu bersekolah di Mualimin PPI 31 Banjaran, pasti kan tentu pasti ikut organisasi tentu pasti ikut RGUG sebagai generasi perintis gitu, perintis pembentukan itu. Nah, mungkin ada kultur yang pernah tercipta atau ada mungkin ada suasana atau mungkin karya atau mungkin sesuatu hal yang memang menjadi kesan tersendiri ketika mengikuti organisasi utamanya di RGUG tersebut, Ustaz. Ya.
Sebelum Ana bercerita tentang RGUG-nya, dulu ketika kita masih ber-23 itu, di awal kita masuk ke Mu'alimin ini, Pak Jerry sebelumnya mempercayakan yang akhwat ke salah seorang yang dianggap lebih dituakan di kelas anak, yang ikhwan juga sama. Yang akhwat dipercayakan ke Rizka Mardiana kalau tidak salah, yang ikhwan ke Rifki Ikhwani. Itu dua teman Ana yang hebat-hebat sekarang karirnya, Masya Allah. Nah, setelah itu barulah pihak pesantren itu meresmikan ada organisasi untuk pelajarnya, untuk santrinya, meskipun baru angkatan pertama, yaitu Rijalul God dan Ummahatul God tingkat Mu'alimin. Dan kebetulan Ana melalui sebuah musyawarah itu dipercaya jadi ketua RG untuk angkatan pertama. Kalau UG-nya Teh Siti, ya itu teman Ana juga yang Masya Allah hari ini sedang berjuang gitu ya di medan dakwahnya. Nah, angkatan pertama RGUG itu memiliki banyak program kerja. Di antaranya program kerjasamanya itu adalah diskusi bersama Ustadz, tanpa Ustadz. Kemudian yang kedua punya program kerjasama berupa membuat buletin. Nah, buletin itu kalau tidak salah kita namakan WUDA, Wujud Dinamika Generasi Muda. Nama itu merupakan nama pemberian dari Al-Ustadz Om Surahman. Karena ketika kita bermusyawarah mentok di nama buletin itu akan kita namakan apa. Saya bilang bersama teman-teman, baiknya karena kita punya sepuh di sini, kita punya orang yang sangat banyak menginspirasi kita minta nama ke beliau. Dan 2 hari berselang kalau tidak salah setelah itu Ustadz memberikan namanya WUDA, Wujud Dinamika Generasi Muda. Gak tahu sampai sekarang apakah masih ada? Masih ada dan masih berjalan. Alhamdulillah masih eksis. Ada ini yang unik. Dari majalah WUDA itu suatu ketika kita membahas tentang rokok. Rokok, ya. Inspirasinya sederhana sih, karena ini kan buletin yang akan kami distribusikan ke seluruh warga sekolah, warga pesantren, baik asatid atau para santri, tingkat mu'alimin juga tingkat sanawiyah. Meskipun belum mampu kita gratiskan, tapi kita jual dengan harga yang sangat murah untuk menutupi ongkos produksi. Itu aja. Satu edisi kita membahas tentang rokok. Inspirasinya dari mana? Ketika kita baiat itu kan tiap hari kita membacakan atau dalam tanda kutip meneriakan secara lantang, saya tidak akan merokok, itu kan. Tapi Ana lihat faktanya banyak dulu, bahkan adik-adik kelas Ana di sanawiyah yang Ana pergoki setelah pulang dari sini mereka merokok. Di lingkungan-lingkungan nongkrong mereka pun merokok. Parahnya asatidnya juga pernah Ana lihat di lingkungan pesantren mereka merokok. Inspirasinya dari situ. Kita buatlah tulisan dengan pedenya, dengan Masya Allah. Itu susah payah Ana dengan teman diedit beberapa kali agar meminimalisir kesalahan penulisan dan akibat dari penulisan itu. Mungkin dikonstruksi sehalus mungkin. Sehalus mungkin. Termasuk kita bahas dari perspektif kesehatan, meskipun kita bukan ahli kesehatan, tapi banyak literatur yang kita baca, kemudian kita jadikan tulisan bahwa ini loh dampak merokok itu untuk kesehatan. Kemudian dari segi agama, ini nekatnya kita ketika itu menghukumi rokok itu haram. Dan Ana jelaskan sebagai pimpinan redaksi ketika itu apa dasarnya, kemudian kita menyatakan bahwa rokok itu hukumnya haram. Kita rilis, kita cetak banyak ketika itu. Selang beberapa hari, Ana dipanggil ke kantor asatid. Mungkin asatid yang nonton video ini ingat ya, siapa yang pernah manggil Ana gara-gara konten di rokok itu. Ana dipanggil, kita ngobrol, enggak, kalau dimarahin enggak. Kita hanya diarahkan kalau sebagai media harusnya gini. Dan dalam tanda kutip, karena dulu Ana itu sifatnya
agak sedikit memberontak ya. Oh, iya. Rekan-rekan ana juga sama, rada pemikirannya nyeleneh. Kita masih aja bisa jawab kenapa kita sampai menyebutkan bahwa rokok itu haram di buletin itu. Kita adu argumen di sana. Nah, tidak satu orang asatid. Yang satu lagi manggil anak ke masjid. Mail sini. Jadi kamu coba-coba merubah hukum ya. Yang Ustadz ketahui, ulama siapapun ya mengatakan bahwa tetap rokok ini makruh, tidak sampai ke haram. Kita debat sama asatid loh. Dan alhamdulillah melalui pengalaman itu, kemudian yang menjadikan kami untuk lebih bijak menulis, kemudian menjadikan kami untuk lebih istilahnya netral sebagai media pemersatu lah istilahnya. Nah, itu yang kemudian kami ambil pelajarannya. Dan ternyata apa yang dulu pernah dilakukan oleh asatid ana membentuk ana yang sekarang. Alhamdulillah, ana juga kan sekarang megang media radio komunitas. Alhamdulillah, pelajaran dulu itu sampai ana terapkan sekarang. Bagaimana mengelola sebuah media informasi. Dulu kan tulisan, kalau sekarang kan media audio dan lain sebagainya. Sekarang kita tarik ke radio virtual juga, radio streaming dan lain sebagainya. Dan ana belajar banyak dari pengalaman itu. Itu sih yang banyak ana ingat sampai sekarang. Pengalaman itu pernah dipanggil ke kantor gara-gara buat tulisan di Buddha itu yang kontroversi lah, karena kita tahu kan asatid ana juga banyak ya yang merokok itu. Jadi memang kesan tersendirinya bagi Ustadz mungkin ketika ikut organisasi itu ya ada bukan masalah ya, itu mungkin suatu panggeing lah gitu ya, itu pendewasaan. Karena memang kan ketika membahas suatu hal yang sangat sensitif sekali, itu mau dikupas sehalus mungkin juga, mau dicetak sehalus mungkin juga, tetap ada. Ya memang tetap ketika muaranya ya tetap akan ada suatu deklarasi akan hukum tersebut. Oke, Ustadz, tadi kan Ustadz sempat menjelaskan, kemudian sempat menerangkan juga kepada kita semua bahwa Ustadz itu ketika menginjak kelas 10 itu dapat di 3 besar. Nah, kemudian Ustadz, kita juga mohon untuk dibagi juga pengalamannya di kelas 11 dan kelas 12 seperti apa gitu. Mungkin kan pasti kalau ketika kelas 10 itu kan pasti anggapannya kelas 10 pengenalan, kelas 11 itu mejeh-mejehna ditekan, kelas 12 itu mejeh-mejehna untuk melepaskan, dalam artian akan keluar. Itu seperti apa Ustaz terkait hal itu? Nah, terima kasih telah mengingatkan ana sebuah memori indah perjuangan ya selama ana bersekolah di sini. Setelah kelas 10 ana mendapat hadiah dari kerja keras ana dan doa dari orang tua, ana menempati posisi 3 besar. Nah, selanjutnya di kelas 11 itu ana mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan yang sangat drastis, bahkan oleh asatid ana dipertanyakan, Mail, kamu kenapa di kelas 11 ini kamu begitu turun prestasi akademiknya? Mohon maaf ya, ini mungkin sisi lain dari seorang Ismail yang pernah ada di masa jahiliyah kalau ana bilang. Nah, agak malu sebetulnya menjelaskan ini, tapi kalaulah ada hikmahnya, silakan rekan-rekan yang menonton bisa mengambil hikmah ini. Ana bilang ke asatid yang nanya ketika itu, Ibu, abdi matos aya karesep ka istri. Nah itu. Jadi salahnya itu ketika ana udah ada di posisi yang bagus untuk berprestasi secara akademik di sekolah, di kelas selanjutnya, kemudian nah itu barulah udah punya perasaan ingin punya pacar, ingin punya lawan jenis yang bisa diajak sharing dan lain sebagainya, lebih dari teman lah istilahnya kayak gitu. Dan faktor lain sebetulnya di kelas itu ana mengalami star syndrome. Balaganya star syndrome nah. Jadi gini ini rada unik ya. Jadi mungkin ana orang baru di sini juga banyak adik-adik tingkat ana di sanawiyah. Nah, jadi ketika anak belajar itu pasti di depan pintu itu ada anak-anak sanawiyah yang menggemari lah istilahnya. Jadi ketika anak pulang pasti dapat hadiah coklat, atau ada juga yang minta foto. Sampai sempat seorang guru nanya sama anak ketika belajar karena mungkin mengganggu ya.
Mail, kamu itu sebetulnya punya apa sih, itu anak sanawiyah sampai Menggandrungi. kamu? Gak tahu Bu, kata saya, mungkin ada sesuatu hal yang membuat mereka terpesona. Waduh, kayak gitulah. Intinya ketika itu memang fokus anak pecah. Nah, sampai betul-betul drastis turunnya, ranking 6, ranking 7. Nah, kemudian anak berpikir bahwa udah berarti ini yang merusak fokus anak untuk belajar. Nah, istilahnya kan udah punya cengceman, udah ada yang disukai, udah putus-putusin tuh. Ya, yang dimualimin. Sanawiyah. Aduh, teng bejakeun. Ya, dan lain sebagainya. Udah, saya mau fokus lagi belajar. Naik ke jenjang terakhir di kelas 12 ya. Di kelas 12 kemudian Ana memperbaharui semangat, memperbaharui fokus. Nah, di selang perjalanan di kelas 12, nah, Ana rasa ada satu orang yang Ana paling sulit mengalahkan dia dalam urusan prestasi akademik. Ana lihat-lihat belajarnya gimana. Ini akhwat ya. Cara belajarnya gimana, pinter-pinter amat. Ini pinter teuing gitu sangkana segala. Urusan pelajaran umum jago, urusan kepesantrenan juga jago, nilainya nggak pernah turun. Jadi memang katanya dari sanawiyahnya juga bagus, dia bagus prestasinya. Karena itu kelas terakhir, kelas penghabisan, Ana harus all out untuk mendapatkan kembali prestis dari prestasi yang pernah Ana raih dulu. Nah, Ana berpikir bagaimana caranya Ana bisa melangkai teman-teman Ana yang ada di 5 besar. Kemudian Ana bisa menempati posisi yang setidaknya ada di 3 besar lah, untuk kenang-kenangan gitu ya. Bahwa Ana pernah di fase terpuruk kemudian bangkit lagi dan berprestasi lagi. Karena untuk Ana dan keluarga itu prestasi penting. Supaya sekolah tidak hanya datang, duduk, diam, tapi ada target yang ingin dicapai. Ana amati bagaimana cara belajarnya, gak terlalu spesial, tapi kenapa ini pinter-pinter teuing. Nah, kemudian Ana berpikir bagaimana caranya untuk meruntuhkan dia dari singgasananya di prestasi akademik itu. Nah, ini cara paling radikal yang pernah Ana coba dan berhasil. Caranya udah Ana pacarin gitu. Ini Masya Allah ya, sisi jahiliyahnya Ana mungkin jangan ditiru, tapi Ana kira ada pesan yang unik, kemudian yang mungkin apa ya, guru-guru Ana ini pasti sangat tahu perjalanan ini. Ana pacarin tuh. Tujuannya sebetulnya apa? Untuk mengganggu fokusnya belajar, sehingga Ana mendapatkan porsi peluang yang lebih besar untuk menyalip dia di prestasi tertinggi. Dan sampai akhir kelas 12 itu ternyata Masya Allah Ana gagal. Nah, perempuan yang itu yang pintar pisan itu, beliau tetap ada di posisi pertama. Dan Ana di akhir itu ada di posisi kedua, tetap gagal. Ana bilang kalau ada 6 bulan lagi untuk sekolah ya, Ana pasti berhasil nyalip. Tapi sayangnya ketika itu kita udah lulus ya. Karena masih penasaran ya, menikitu-kitu teuing, udah akhirnya Ana memutuskan yang ini cocok dijadikan istri. Jadi akhirnya yang Ana ceritakan itu sampai sekarang jadi istri Ana dan bersamai Ana berjuang dari titik paling rendah, dan alhamdulillah Ana sudah diberkahi seorang putri cantik namanya Nadira Izzatun Nisa Ramadhani. Sampai sedemikian perjalanan Anda. Oke, Masya Allah teman-teman, ternyata apa ya, banyak apa, mungkin bagi diri pribadi Al-Ustaz Ismail ini ada cerita unik, nan menarik, dan juga itu menjadi cerita yang panjang gitu, menjadi cerita yang akan menjadi bekal surga gitu. Ternyata ketika beliau di Mu'alimin gitu, ada apa ya? Ya ada suatu terbersit untuk mencoba dekat dengan perempuan. Dan ternyata memang perempuan itu sudah Allah takdirkan untuk membersamai kehidupan Ustaz Ismail mungkin hingga nanti gitu. Jadi, amin. Teman-teman, seperti itu kisah perjalanan dari Al Ustaz Ismail di kelas 11 dan kelas 12.
Ustaz, sebelum ditutup di episode kali ini, Ustaz mungkin ada pesan khusus, pesan tersendiri bagi teman-teman yang akan bersekolah ke mualimin, karena memang kita juga di pesantren akan segera melaksanakan penerimaan santri baru ataupun yang sedang bersekolah di mualimin ataupun di alumni di mualimin, itu ada pesan tersendiri atau mungkin pesan kepada teman-teman semua, Ustaz? Ya, terima kasih atas waktunya. Pertama, anak ingin mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsira kepada seluruh asatid yang telah bekerja keras membina kami, membentuk kami, sehingga alhamdulillah kami khususnya di Mualimin angkatan pertama menjadi sosok berarti di masyarakat insyaallah hingga hari ini. Dan yang kedua, kami selalu bangga menjadi bagian dari keluarga besar Pesantren Persis 31 Banjaran, karena kami banyak belajar tentang arti hidup di sini. Untuk rekan-rekan anak, adik-adik anak yang mau melanjutkan sekolah ke Pesantren Persatuan Islam 31 Banjaran tingkat mualimin, atau yang sekarang sedang belajar di sini di mualimin yang luar biasa hebat, anak berpesan, hormatilah guru kalian, karena di sanalah ketika kalian menghormati mereka, kalian akan mendapatkan keberkahan ilmu yang insya Allah akan kalian bawa sampai kalian mati. Inilah pesan anak sebagai, mungkin bisa dianggap sebagai kakak antum sekalian. Mudah-mudahan dengan belajar kalian akan mengerti bahwa agama ini telah menunjuk sebuah kewajiban bagi kita untuk selalu menjadi pembelajar. Rendahkan hati kalian di hadapan guru-guru kalian, karena barangkali kesombonganlah yang menghalangi kita jadi dari bertambahnya ilmu. Pesan terakhir dari anak, jadilah mutiara meskipun satu tapi tetap berharga, daripada menjadi seonggok sampah banyak tapi tidak bermanfaat. Jadi memang teman-teman, kita banyak ilmu yang didapat, kita banyak inspirasi yang semoga itu menjadi tadkirah bagi kita. Jadi memang ketika angkatan 1 mualimin itu, pertama banyak guru-guru mengagumi itu karena pertama didikan Ustadz Eri yang yang secara tidak langsung ataupun langsung itu memerintah santri-santrinya untuk berpikir kritis, sehingga tidak salah langkah dalam berpikir dan memang mencoba untuk mengupas dan menguliti isu itu sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak terjadi miskonsepsi, tidak mudah untuk termakan hoax gitu teman-teman. Dan kemudian memang ketika misalnya mohon maaf gitu, ketika yang saya alami gitu Ustaz, ketika ketika memang guru jam kos dan segala macamnya, memang kita hanya ngobrol dan segala macam gitu, namun ternyata di angkatan 1 mualimin telah memberikan contoh yang begitu bagus, telah memberikan teladan yang begitu bermanfaat, bahwa ketika guru tidak masuk itu, gunakan hal yang bermanfaat, tidak hanya diskusi saja tentunya, misalnya membaca buku, kemudian menonton video pembelajaran atau hal-hal lain, misalnya latihan soal segala macam, itu merupakan suatu suatu hal yang memang dapat produktif ketika waktu kosong, karena memang asatid berhalangan hadir ataupun hal-hal lain yang memang mengharuskan asatid itu tidak bisa datang ke kelas. Alhamdulillah teman-teman, untuk episode kali ini cukup sekian. Kemudian kita pun tidak lupa didukung oleh produk dari Pesantren Persatuan Islam 31 Banjaran, yaitu Tiluhiji Kopi and Roastery. Kepada teman-teman yang penasaran, kemudian ingin menelusuri lebih jauh mengenai kopi Tiluhiji ini, silakan cek ulasannya di deskripsi. Terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah menyempatkan waktunya Ustaz untuk membagi inspirasi, membagi pengalaman, membagi cerita, baik itu sedih, amarah ataupun senang, di angkatan 1 mualimin Pesantren Persatuan Islam nomor 31 Banjaran. Kepada teman-teman semua yang punya request terkait bintang tamu di episode selanjutnya, silahkan bubuhkan di kolom komentar di bawah. Pamit undur diri, saya Hasbi Rizik dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.